Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan sedikit sharing tentang ilmu yang saya dapat di pelajaran pengembangan produk digital. Oke, baik, mungkin kita langsung saja. Nah, nah, mengapa customer validation itu penting? Mungkin sering kita dengar ya, sebelum memulai bisnis atau sebelum memulai startup, kita itu perlu melakukan customer validation tersebut terlebih dahulu. Nah, kenapa sih customer validation itu penting? Nah, ada beberapa hal yang membuat customer validation itu penting. Yang pertama, mungkin memahami kebutuhan pelanggan. Dengan mengetahui kebutuhan pelanggan, itu kita dapat langsung merancang seperti itu. Apa kebutuhan pelanggan kita? Terus yang kedua, mengurangi resiko pengembangan produk yang tidak dibutuhkan di pasar. Contohnya kita udah bikin nih produk matang, udah jadi dan lain-lain sebagainya, ternyata tidak diperlukan oleh pasar. Jadi kita udah keluar duit banyak, udah keluar banyak hal, tenaga dan lain-lain, tapi tidak terlalu dibutuhkan oleh pasar. Jadi dengan melakukan customer validation, kita bisa menghindari atau mengurangi resiko yang ada. Terus kita dapat menguji dan memvalidasi ide sebelum peluncuran. Sama seperti tadi. Jadi ide yang sudah ada bisa kita uji atau validasi sebelum melakukan launching dari produk kita seperti itu. Dan dapat menghemat waktu serta sumber daya, mendeteksi masalah dengan cepat, menghindari pemborosan. Seperti tadi yang telah saya bilang, banyak hal yang misalnya kalau sudah jalan tanpa melakukan customer validation. Jadi seperti nomor 2 dan nomor 3, kita bisa mengurangi risikonya dan meningkatkan peluang keberhasilan membangun produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan terakhir, membangun hubungan dengan pelanggan, yaitu menciptakan hubungan yang kuat dan loyal dengan pelanggan kita. Nah, itulah kenapa customer validation itu penting. Selanjutnya, menentukan customer profile. Menentukan customer profile itu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang calon pelanggan kita, termasuk aktivitas pelanggan, masalah atau pain dan keuntungan. Nah, di sini ada job activity. Wak- saya kemarin melakukan wawancara dengan Saudara Abbas, salah satu mahasiswa YSG Business School. Nah, di sini activity-nya dia secara emosional lift-nya penuh sesak. Jadi yang kami angkat itu eh, di customer validation sebelumnya, kenapa jasa titip online? Jadi problemnya adalah setiap waktu istirahat itu agak sulit untuk kita turun ke lantai bawah cuma untuk mengambil atau membeli makanan saja. Jadi kita menawarkan solusi untuk mengadakan sebuah layanan yaitu jasa titip online makanan dan lain-lain dari lantai bawah ke lantai atas. Jadi tidak perlu turun. Nah, dari tab emosionalnya lift yang penuh sesak jika jam istirahat ditambah rata-rata jam istirahat setiap kantor hampir bersamaan. Terus fungsionalnya tidak nyaman saat turun ke bawah dengan kondisi seperti tadi dan menghindari waktu terbuang. Maksudnya mengefisienkan waktu istirahat yang tentu saya sedikit jika kita turun makan waktu lagi, sedangkan waktu istirahat itu hanya sedikit. Dan di bawah pun asap rokok banyak ya. Soalnya dari kantor-kantor lain karena di gedung kita tidak bisa merokok. Jadi para karyawan biasanya turun dan itu menurut dia kurang nyaman. Seperti itu. Yang kedua itu pain. Nah, eh, painnya dari Saudara Abbas itu kurang nyaman dengan segala proses untuk sampai ke bawah jika hanya mengandalkan kafetaria juga kurang. Jadi di lantai 18 atau di lantai mahasiswa itu ada kafetaria, namun menurut dia kurang untuk mencangkup seluruh kebutuhan mahasiswa. Jadi turun ke bawah itu salah satu opsi, tapi dengan semua opsi yang ada, turun lewat lift dan sebagainya macamnya, itu menurut dia kurang nyaman. Dan gainnya, menu yang tersedia di bawah lebih pas di kantong, lebih bisa efisien waktu untuk istirahat. Seperti itu.
Jadi sebelum menentukan customer profile itu kita harus melakukan penelitian pasar, segmentasi pelanggan, wawancara seperti yang telah kami lakukan, lalu eh, analisis pain dan gain-nya setelah melakukan wawancara tadi. Nah, yang saya wawancarai adalah salah satu mahasiswa YSQ Business School, menentukan analisis pain dan gain-nya, lalu uji dan validasi. Seperti itu. Selanjutnya, hipotesis inovasi digital. Nah, setelah eh, melakukan wawancara tadi, kita melakukan hipotesis inovasi digital. Nah, dari hipotesis yang ada, nanti kita melakukan buat struktur begitu, yang penting dan ada bukti dan tidak ada bukti seperti apa. Jadi, yang penting kita urutkan, tapi ada bukti atau tidak ada bukti. Jadi, semakin kuat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa yang telah kami susun dari kelompok 3 antar customer segment yang type-nya desirable, seperti kami percaya bahwa karyawan dan mahasiswa membutuhkan titip makanan dan lain-lain. Ada beberapa, ada 5 dapat kita lihat. Jadi dari hipotesis kita, apa nih yang kira-kira penting, nanti kita urutkan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana wawancara yang baik? Dari yang telah diajarkan, wawancara yang baik itu kita melakukan eh, 8 rules for interview. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, biarkan dia memberikan solusi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita hanya seperti coaching lah. Jadi lebih banyak bertanya kepada eh, narasumber kita. Nah, kalau misalnya yang ditanya dari wawancara kemarin apa yang menurut saya kurang, mungkin cuma kurang di banyak bertanyanya ya. Kalau dari saya cukup itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.